Halo semuanya, perkenalkan aku Haryo dari Asdus MPB. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempraktekkan bagaimana cara membuat users, groups, departemen, dan roles. Pertama-tama kita akan membuat users dulu. Users di sini merupakan akun atau beberapa orang yang terassign di dalam sebuah flow proses bisnis tersebut. Misalkan dalam satu flow proses bisnis terdapat 5 users, misalkan ada engineer, ada dari finance, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membuat salah satu users yang merupakan di bagian finance. Di sini bisa teman-teman ikutin aja dari modul yang udah diberikan. Sini kita kosongin aja replace by-nya karena ini salah satu user yang baru kita buat, jadi belum ada orang yang bisa menggantikan gitu. Ini expiration date-nya diganti 2022 aja nggak apa-apa karena kalau 2017 seperti di modul sudah lewat. Lalu kalender default calendar, statusnya aktif dan role-nya operator. Sini aku set passwordnya admin. Oke. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini bahwa terdapat satu user yaitu John dengan last name Smith yang berasal dari posisi finance and treasury, di mana role-nya ini sebagai operator. Operator di sini adalah orang yang menjalankan sebuah task dalam sebuah flow proses bisnis. Seperti itu, di sini sudah terdapat user baru yaitu John sebagai operator. Berbeda dengan admin, di sini sebagai sistem administrator yang bisa mengganti seluruh kegiatan yang di dalam proses maker ini. Ketika John masuk ke dalam akunnya, dia hanya sebagai operator yang terassign beberapa task saja. Oke, selanjutnya setelah kita sudah membuat user, kita akan membuat groups, di mana groups ini berfungsi untuk pengelompokan. Misalkan di satu perusahaan kalian ingin mengelompokkan antara C-level seperti CEO, CTO, dan juga karyawan biasa divisi, itu bisa di sini. Terus misalkan kalian juga pengen mengelompokkan, misalkan ada internship juga bisa. Pokoknya seluruh user yang memiliki kelompok itu bisa dibuat kelompoknya di groups ini. Pada kasus kali ini akan kita buat groups yang bernamakan Finance and Treasury yang ada di modul. Kemudian statusnya aktif, lalu kita save. Nah, di sini masih terlihat bahwa usernya masih 0 dan tasknya 0. Gimana cara kita assign user ke dalam Finance and Treasury ini? Kita bisa klik Add Users di sini. Nah, kita klik Assign Users. Di sini kita bisa membuat John Smith merupakan salah satu user di dalam grup Finance and Treasury. Caranya adalah dengan klik John-nya, lalu klik tanda panah kanan. Nah, di sini sudah berhasil bahwa John Smith sudah termasuk dalam grup Finance and Treasury. Jika kita ingin cancel John Smith berada di Treasury dan Finance, bisa kita klik, lalu kita klik panah yang sebelah kiri. Begitupun seterusnya. Oke, di sini terlihat bahwa Finance and Treasury sudah mendapatkan satu users di dalamnya, yaitu John Smith.
Oke, selanjutnya ketika grup sudah selesai dibuat, kita juga dapat menggunakan departemen. Departemen di sini fungsinya hampir sama dengan grup, yaitu pengelompokan. Namun bedanya di sini eh, departemen yang ada dapat memiliki subdepartemen. Misalkan kita membuat departemen dengan nama Treasury and Account. Nah, di Treasury and Account ini kita bisa menggunakan new subdepartemen yang berarti departemen tersebut di bawah Treasury and Account. Sini kita ikutin saja di modul yaitu Finance, Treasury, dan Account. Ini hanya contoh, jadi balik lagi akan bergantung dengan kasus yang kalian punya. Misalkan di kasus kalian yang kalian punya terdapat satu departemen, katakanlah departemen human resource gitu. Di bawahnya misalkan terdapat subdepartemen, misalkan human resource employee, human resource ke C-level, dan sebagainya. Nah, perbedaan lagi di departemen dan groups. Jika di groups, ketika kita meng-assign satu user di groups A, user tersebut bisa juga terdapat di groups B. Namun bedanya di departemen di sini, ketika satu orang sudah terassign di salah satu subdepartemen atau di salah satu departemen, maka orang tersebut tidak akan muncul di departemen lainnya. Misalkan di sini kita lakukan assignment ke John Smith di sub departemen treasury, maka ketika kita ke account di sini sudah tidak akan ada lagi John karena sudah merupakan sub departemen treasury. Begitupun seterusnya. Di departemen sini juga kita bisa mengedit siapa saja yang menjadi manajer, dan satu sub departemen atau satu departemen hanya bisa memiliki satu manajer. Namun jika kita ingin unassign manager tersebut, bisa dengan cara unassign manager di sini. Dan ketika kita ingin set manager ke John, kita tinggal klik set manager di sini. Baik, selanjutnya ketika departemen, groups, dan user sudah selesai kita buat, proses maker itu merupakan sebuah aplikasi yang berbasis dengan RBAC atau Role Based Access Control, di mana setiap user kegiatannya itu akan dibatasi atau restricted dengan setiap permission yang ada. Misalkan bisa dilihat di sini ada admin, operator, dan manajer ini memiliki permission yang berbeda-beda. Misalkan admin itu bisa mengelola seluruh kegiatan yang di dalam proses maker, kemudian misalkan operator hanya bisa mengerjakan pekerjaan yang di-assign ke dia gitu. Nah, di sini tugas kita adalah membuat satu role lagi, seperti yang ada di modul, yaitu role PM Architect. Jadi kita buat di sini roles new, kita isikan PM Architect. Name-nya ini proses arsitek. Statusnya aktif, lalu kita save. Nah, setelah kita membuat sebuah role di sini, pekerjaan kita tidak selesai di sini, di mana kita harus meng-assign beberapa permission yang ada di dalam role tersebut. Seperti dikatakan di modul, permission yang ada di dalam sebuah role PM Architect adalah pertama yaitu permission PM login, di mana fungsinya adalah user yang terdapat di dalam role tersebut akan memiliki
kemampuan untuk login ke dalam proses maker. Kita langsung pindahkan saja ke assign permissions. Lalu selanjutnya ada PM Factory, di mana ini akan mengizinkan user untuk membuat proses yang baru dan manage proses yang ada di dalam workspace. Lalu yang ketiga adalah PM Case, di mana di sini akan allow user atau mengizinkan user untuk start new case atau melakukan kasus yang baru. Dan dia juga bisa manage kasus yang sudah terassign ke dalam dirinya. Itu adalah PM Case. Nah, satu lagi permission yang terakhir, di sini kita tidak assign karena harus melakukan data reporting tools terlebih dahulu. Namun report underscore user ini akan mengizinkan seorang user untuk mengakses laporan di dalam data reporting tools. Lalu setelah itu kita back. Di sini sudah terdapat 3 permission code, PM login, PM factory, dan PM case. Nah, selanjutnya ketika kita sudah selesai membuat role, ini kita simulasikan saja, misalkan seorang user, di mana yang sudah kita buat tadi, John, sebelumnya adalah role-nya operator, kita mengedit role-nya menjadi proses arsitek, dengan permission-permission yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa role-nya menjadi proses arsitek. Roles di sini akan berubah active users-nya dari 0 menjadi 1, dan di operator active user-nya dari 1 menjadi 0. Oke, selanjutnya ketika kita logout dan kita masuk dengan akun John, nah di sini terlihat bahwa tidak ada fungsi admin di paling sebelah kanan karena roles-nya si John di sini hanya untuk start new case, terus login, terus manage new case, dan membuat proses maker yang baru gitu. Jadi berbeda ketika kita login menggunakan admin. Kalau kita menggunakan admin, kita memiliki akses ke seluruh fungsi yang ada di dalam proses maker. Ya, di sini ada admin, ada dashboard, berbeda dengan John yang tadi. Begitulah cara membuat user, groups, dan departemen. Dan juga roles yang mengizinkan beberapa user untuk melakukan kegiatan di dalam proses maker.